Swastiastu. Om Augenama Sunamo Sidam. Om Manu Badrak Dawiyen Tuswata. Semoga sinar suci datang dari segala penjuru untuk kita semua. Saya atas nama Imade Putra Setiawan, penyuluh non-PNS wilayah binaan Kecamatan Kalena, Kabupaten Luhut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengendalian diri pada masa pandemi. Bicara mengenai pengendalian diri, setiap saat kita perlu mengendalikan diri agar tidak tenggelam dalam jurang kegelapan. Dalam kitab Salmos Jaya Sloka 4 dijelaskan, sesungguhnya menjelma sebagai manusia itu adalah sungguh-sungguh paling tamak. Sebab demikian, karena dia dapat menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Itulah keuntungan menjelma sebagai manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, memiliki sabda, bayu, dan ida. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kelebihan ini terletak pada idap atau pikiran. Meskipun demikian, idap atau pikiran inilah yang paling sulit dikendalikan oleh manusia. Karena idap atau pikiran ini adalah yang mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam hidup. Semua bersumber dari pikiran. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, ataupun sebaliknya, semuanya bersumber dari pikiran. Oleh sebab itu, perlu adanya pengendalian pikiran agar tidak dikuasai oleh pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan terus belajar. Mengapa demikian? Dengan belajar, kita akan membentuk yang namanya kecerdasan. Nah, kecerdasan inilah yang akan menolong kita. Bagaimana manusia sudah memiliki kecerdasan, ia akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika sudah bisa mengendalikan pikiran, sudah pasti bisa mengendalikan perkataan dan perbuatannya sendiri. Nah, pada masa pandemi saat ini, kita juga perlu namanya pengendalian diri. Mengendalikan pikiran, mengendalikan perkataan, dan juga mengendalikan perbuatan kita. Pikiran. Pada masa ini, begitu banyak pemikiran yang selalu isinya menyalahkan. Yang satu menyalahkan masyarakat, yang satu menyalahkan pemerintah, dan ada pula yang menyalahkan virus itu sendiri. Dalam Salmos Jaya Sloka 79 dijelaskan, pikiranlah yang sangat menentukan perkataan dan perbuatan. Nah, jadi kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka otomatis perkataan dan perbuatan kita juga ikut negatif. Marilah kita berpikir positif. Sesungguhnya semua yang terjadi, semua kesulitan yang kita alami saat ini pastilah ada jalan keluarnya. Pemerintah selalu ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Begitu pula rakyat yang selalu ingin yang terbaik untuk negeri ini. Ada sebuah ilustrasi sejejer korek api yang terus menyala. Salah satu dari jejer korek api itu menyingkir, sehingga menyebabkan
api itu berhenti, sehingga rantai api yang menyala itu padam. Artinya apa? Bila ingin kita memutus rantai virus COVID-19 ini, harus bersumber dari diri sendiri. Karena bila pemikiran ini kita tanamkan dalam diri, maka sudah pasti kita dapat memutus rantai COVID-19 ini. Yang kedua yaitu pengendalian perkataan. Pengendalian perkataan pada saat pandemi sangat diperlukan. Begitu banyak orang yang berbicara sembarangan dan meremehkan virus ini. Dan akhirnya apa? Banyak juga di antara mereka yang mendapat kesusahan dari apa yang dibicarakan mereka. Nah, ada video yang isinya, "Saya tidak takut dengan COVID-19. Menurut saya, berhati-hatilah. Semua kesombongan saat ini bercanda saja mengenai COVID-19 ini bisa kena, apalagi menantang-nantang. Takutlah, karena virus ini juga adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, makhluk yang diutus Tuhan untuk merapikan cara hidup kita selama ini. Nah, dalam Niti Sastra Sarga 5 bait 3 disebutkan, "Wasista nimitanta menemu lasmi, karena bicara engkau mendapatkan kebahagiaan. Wasista nimitanta hati kepanggu, karena bicara engkau mendapatkan kematian. Wasista nimitanta menemu duka, karena bicara engkau menemukan kesusahan. Wasista nimitanta menemu mitra, karena bicara engkau mendapatkan Allah." Jadi berhati-hatilah dalam berbicara, karena ucapan bisa membuat kita mendapatkan kesusahan, bahkan mendapatkan kematian. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan. Lalu apa yang disombongkan dari ucapan kita? Apa yang kita miliki itu semua tidak kekal. Semuanya akan kembali kepadanya. Yang ketiga yaitu perbuatan. Apapun yang kita perbuat pasti akan mendapatkan hasil. Dalam Hindu kita mengenal istilah karma phala, yaitu hasil dari perbuatan. Apapun yang kita tanam pasti akan kita memetik hasilnya. Pada masa pandemi saat ini, marilah kita berbuat hal yang positif, mengikuti arah pemerintah sebagai guru Yesusnya, menjalankan anjurannya sehingga bisa memutus rantai COVID-19 ini, seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat berpergian, jaga jarak, dan jaga kebersihan. Tentu penting mengetahui informasi seputar corona, tapi jangan juga mencari informasi yang secara berlebihan. Karena bila membaca informasi secara berlebihan, itu akan mengakibatkan stres dan emosi yang malah akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Bijak dengan informasi tentang corona yang banyak berseliweran di media sosial. Pastikan informasi itu bersumber dari
sumber yang terpercaya, hindari termakan hoak tentang corona yang banyak tersebar di media sosial, dan hindari berbagi informasi yang belum terverifikasi atau belum tentu kebenarannya. Kita punya kendali, maka gunakanlah kendali itu dengan bijak. Semoga Ibu Pertiwi ini cepat pulih dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurang langkung Titan Naspangpura Titian Tutop dengan Promo Santi. Om Santi Santi.